Salam adik-adik remaja, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Pak Guru yakin kita semua dalam keadaan sehat dan baik. Kita patut bersyukur dan bersukacita karena hanya oleh anugerah Tuhan sehingga kita dapat beribadah secara online pada saat ini. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan melalui ibadah remaja pada saat ini. Oleh karena itu, sejemput kita bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan akan cerita Alkitab. Oleh karena itu, mari kita meminta pertolongan melalui kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Maha Pengasih di dalam kehidupan kami, tak henti-hentinya kami panjatkan puji dan syukur atas setiap kasih setia dan pemeliharaan-Mu yang boleh nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau masih menuntun dan menyertai kami dalam beristirahat semalam-lamanya. Dan di pagi hari ini ya Tuhan, Engkau masih menganugerahkan nafas kehidupan bagi kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan memulai ibadah remaja kami. Biarlah Engkau tetap memberkati mulai dari awal hingga berakhirnya ibadah ini. Secara khusus ya Tuhan, pada saat ini kami akan membaca dan mendengarkan akan cerita Alkitab-Mu. Biarlah Engkau senantiasa memenuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti, memahami akan arti firman-Mu. Begitupun saya selaku hamba-Mu yang akan menyampaikan akan cerita Alkitab, biarlah Engkau tetap memberkati agar firman-Mu ini dapat tersampaikan hanya seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita pada saat ini dipilih dari Kejadian 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Namun yang kita baca pada saat ini hanya di ayat 8 sampai ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup
yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lumbungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Amin akan firman-Nya. Adik-adik remaja yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, siapa di sini yang pernah melihat kapal yang sangat besar, di mana kapal tersebut bertingkat 3 dan dapat menampung banyak orang? Ketika pada saat itu banyak manusia yang melakukan kejahatan, yaitu beberapa orang-orang Israel, bahkan tidak lagi beribadah kepada Tuhan, justru memilih menyembah kepada berhala-berhala, yang membuat Allah begitu kecewa melihat perbuatan mereka. Akan tetapi Nuh berbeda dengan manusia yang lainnya. Ketika di sekelilingnya banyak manusia yang melakukan kejahatan, tetapi Nuh tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Bahkan Nuh dengan tegas mengatakan, "Aku ini adalah ciptaanmu. Engkau telah membuat aku istimewa." Sehingga Nuh tetap taat dan setia melakukan perintah Allah. Sebab ketika manusia telah melupakan Tuhan, justru Nuh di dalam hidupnya yakin bahwa hanya Tuhan satu-satunya sumber kekuatan
dan pertolongan di dalam hidupnya. Sehingga Allah terus menjaga dan memelihara Nuh baik siang dan malam. Adapun Nuh mempunyai 3 anak laki-laki. Yang pertama adalah Sem, yang kedua Ham, dan yang ketiga adalah Yafet. Mereka semuanya hidup berdasarkan akan perintah Allah. Sebab dengan demikian suatu hari Allah datang kepada Nuh dan mengatakan, "Aku akan memusnahkan segala isi bumi ini, sebab bumi telah dipenuhi dengan berbagai macam kejahatan yang dilakukan oleh manusia." Lalu Allah menyuruh Nuh untuk membuat kapal dari kayu yang sangat kuat, yaitu kayu gofir. Dan dibuatlah kapal tersebut secara berpetak-petak dan dilapisi dengan ter, baik dari dalam maupun dari luar. Adapun kapal yang dibuat oleh Nuh pada saat itu panjangnya sekitar 133 meter, lebarnya 22 meter, dan tingginya 13 meter. Bisa kita bayangkan ya, sangat besar bahtera atau kapal yang dibuat Nuh pada saat itu. Dan di mana kapal tersebut terdapat pintu di setiap sisinya. Oleh karena itu Allah memberikan keselamatan dan mengadakan perjanjian kepada Nuh. Lalu Nuh masuk ke dalam kapal tersebut bersama-sama dengan istrinya, anak-anaknya, bahkan mereka juga membawa segala jenis burung, baik yang jantan maupun yang betina, agar mereka tidak binasa ketika air bah tiba. Dengan demikian Allah memusnahkan akan bumi tersebut. Akan tetapi untuk selamat hanya ada satu pintu, yaitu dengan memasuki bahtera yang dibuat oleh Nuh pada saat itu. Adik-adik remaja, melalui cerita kita pada saat ini, kita diajarkan bahwa kita tidak boleh mengikuti akan tawaran-tawaran dunia yang mungkin menggiurkan. Contohnya, melakukan pergaulan bebas, memakai obat-obat terlarang, bahkan di dalam kehidupan kita, kita sering membenci akan sesama kita. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Begitupun di dalam kehidupan adik-adik remaja, kita harus yakin dan percaya bahwa hanya satu sumber keselamatan, yaitu di dalam Yesus Kristus. Dengan demikian, kita harus bersyukur dan bersukacita atas anugerah keselamatan yang Allah berikan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, sehingga hidup kita semakin berkenan di hadapannya.
Menjadi pengikut Kristus tidaklah mudah. Pasti kita akan diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan ataupun berbagai macam hambatan. Tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Sama halnya adik-adik remaja adalah pengikut Kristus. Jadi kita harus tampil beda dengan teman-teman kita yang lain. Artinya di dalam kehidupan kita menunjukkan perbuatan-perbuatan yang dapat menjadi teladan bagi banyak orang, sehingga hidup kita semakin berkenan di hadapannya. Demikianlah cerita kita dengan pokok cerita hanya satu pintu untuk masuk ke bahtera Tuhan. Terambil dari kitab Kejadian 6 ayat 1 sampai 22. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita lewat persembahan, dan persembahan dari adik-adik remaja dimasukkan di dalam amplop dan setelah itu diserahkan kepada majelis gereja di setiap kelompok. Sambil kita memberikan tanda ungkapan persembahan, mari kita menyanyi pelengkap Kidung Jemaat 147 bait pertama, Di Sini Aku Bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Semuanya tenangkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Ya Allah, Maha Pengasih di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan bersuka cita ya Tuhan, atas setiap kasih karunia yang Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau masih menuntun dan menyertai kami dalam melaksanakan ibadah remaja secara online. Biarlah ibadah yang kami laksanakan pada saat ini senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Bapa di sorga, pada saat ini juga ya Tuhan, kami telah mendengarkan akan cerita Alkitab ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang boleh kami baca dan dengar tidak berlalu begitu saja di dalam kehidupan kami, tetapi kami senantiasa memahaminya, kami mengerti dan dapat memberlakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami telah memberikan tanda ungkapan syukur kami lewat persembahan. Biarlah melalui persembahan yang boleh kami berikan dan kumpulkan, itu dapat berguna bagi pemberitaan akan Injil-Mu, terlebih dalam kelancaran akan setiap pelayanan SMGT. Ya Allah Maha Pengasih di dalam kehidupan kami, kami juga mendoakan ya Tuhan buat keberadaan adik-adik remaja yang mungkin pada saat ini berada dalam kelemahan tubuh. Biarlah ya Tuhan, Engkau memberkati akan upaya-upaya yang dilakukan keluarga, memberkati juga akan setiap makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, agar dari dalamnya mampu memperoleh akan saluran kesembuhan. Begitupun kami juga mendoakan ya Tuhan,
akan orang tua dari adik-adik remaja, baik papa, mama, di dalam setiap kehidupannya sehari-hari, dalam mendidik akan anak-anak remaja. Biarlah Engkau tetap memberikan ketekunan, kesetiaan, terlebih memberikan kesehatan di dalam tanggung jawab pekerjaan mereka, ya Tuhan. Bapa di sorga, kami juga mendoakan, ya Tuhan, buat bangsa dan negara kami di dalam pergumulan akan pandemik COVID-19. Kami mendoakan buat pemerintah kami, mulai dari pusat hingga daerah, secara khusus dalam lingkup Kota Makassar. Biarlah Engkau tetap memberikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam setiap pengambilan akan keputusan, agar kami dapat hidup aman, tentram, damai, dan sejahtera. Begitupun kami juga mendoakan, ya Tuhan, buat seluruh dokter, perawat, tenaga medis, relawan yang menangani secara khusus akan COVID-19. Biarlah, ya Tuhan, Engkau memberkati, melindungi, memberikan kesehatan, agar kelak, ya Tuhan, COVID-19 ini akan segera berlalu dan kami dapat kembali hidup secara normal. Bapa di sorga, kami juga mendoakan, ya Tuhan, biarlah kami senantiasa menaati akan setiap anjuran-anjuran dari pemerintah untuk tetap berada di rumah kami masing-masing, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan untuk memutus akan mata rantai COVID-19. Ini doa kami, ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai penutup akan ibadah remaja kita pada saat ini, mari kita bersama-sama menyanyikan pujian Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Dia. Hosana, Hosana, Hosana. Demikianlah ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati.